Guys, kita baru aja nonton film yang sempat ramai, yaitu judulnya apa? Backrooms. Jujur aja, langsung aja kita nggak ngerti ini sebenarnya film apa ya. Sampai ngeblank, ngantuk juga. Ngeblank banget. Lebih ngerti film dark daripada film ini, dan nggak tahu ya alasannya kenapa. Iya. Fun fact-nya, film ini tuh adalah film yang modalnya cuma 7 juta, tapi bisa balik modal 10 kali lipatnya kalau nggak salah. Dia dapat cuan sekitar 100 juta dolar dari modal yang cuma 7 jutaan. Jadi memang epic banget nih. Cuma karena mungkin ini adalah salah satu film yang dibangun oleh komunitas YouTube, jadi rame mungkin di bioskop, ya nggak tahu ya. Tapi kalau dari sisi cerita sih gua nggak begitu paham ya si Backroom itu nyeritain apa. Kalaupun ini konsepnya kayak Stranger Things yang upside down gitu, di atas kehidupan di atas itu, di bawahnya ada kebalikannya. Si ceritanya juga nggak kuat gitu, jadi nggak diceritain si Backroom ini asalnya dari mana, terus bisa masuk tuh dari mana aja gitu tuh nggak diceritain, bener-bener gini random aja gitu. Iya. Ini kan premisnya sebenarnya cuma ada bapak-bapak yang punya toko apa namanya, furnitur. Jadi dia memang udah ada trauma ditinggal istrinya, gagal jadi arsitek, dan juga tidak laku ya jual furnitur Jadi ini. dia punya masalah pribadi yang personal yang cukup rumit gitulah. Nah, si bapak ini tuh nemuin tempat atau ruangan di bawah toko furniturnya itu, yaitu nyambungnya ke sebuah entitas backroom yang Kayak labirin itu tuh, gitu lah. yang kayak labirin, tempatnya hijau-hijau kayak apa kantor gitulah, tapi isinya kosong dan di dalamnya ternyata ada monster gitu. Nah, tapi kita tuh nggak tahu si cerita ini tuh kan nanti di bawah itu ada monster yang menyerupai dia ya, yang jadi bajak laut itu, Kapten Jack gitu ya. Iya. Nah, itu tuh nggak tahu itu kenapa bisa jadi ada di situ tuh, nggak ngerti juga sih. Terus ada si psikolognya ikut masuk, terus tiba-tiba dia terjebak juga nggak bisa keluar. Ketemu ilmuwan yang lagi menyelidiki di situ juga nggak jelas dia tuh ngapain, terus dari kapan dan motivasinya apa, nggak jelas banget lah. Iya. Jadi nggak tahu sih, ini film biasa aja menurut kita, tapi ya buktinya cuan sih di bioskop gitu ya. Ini tuh film bareng launchingnya nggak beda jauh sama Obsession, dan hampir sama. Ini sutradaranya sama-sama Gen Z. Dan kalau Obsession sih cuan bisa dimengerti karena ceritanya emang bagus gitu. Tapi kalau si Backroom ini nggak tahu ya. Barangkali kalau kalian ada yang ngerti ini si Backroom tuh sebenarnya nyeritain apa, boleh deh share di komen ya. Barangkali kita yang bodoh. Apa kitanya yang ngangong gitu ya? Karena udah nyari teori-teori juga nggak ada yang masuk akal. Nggak ada yang masuk, ya emang ya nggak tahu sih, nggak ngerti juga. Memang ada yang bilang memang ya mirip Stranger Things, cuman ini tuh Backroom itu kayak menyerap energi-energi negatif manusia normal yang di alam yang lain ya. Karena di Backroom ini aneh-aneh orangnya, jadi emang ada duplikat si orang yang nyata di dunia. Iya, tapi di sini nggak dijelasin si Backroom ini tuh memang masuknya harus dari toko furnitur itu apa enggak gitu, atau di setiap tempat ada, kan itu kita nggak tahu gitu. gitu. Dan nggak dijelasin gitu. Nggak tahu deh. Dan monsternya juga nggak jelas juga, monsternya nggak diliatin secara utuh ada monster kayak gimana. Ya mungkin ini karena cerita creepypasta ya dari YouTube itu, mungkin jadi pengembangan ceritanya agak sulit ya biasanya. Cuman kalau dari apa sih, jump scare-nya dapet sih ya. Ya kalau dari vibes horornya sih udah oke, udah dapet. Dan plusnya dari film ini ya propertinya sih, setup tempat, setup ya tempat sih ya paling kentara itu, setup tempat paling niat lah. Kalau yang lainnya sih biasa aja. Apalagi cerita jauh banget lah. Masih harus dalam perbaikan lagi gitu. Harus di directnya sama Christopher Nolan kali, baru bakal epic gitu. Oke, final score untuk film ini berapa? 6 sih kayaknya. 6 ya. Oke sih, aku juga sama kayaknya 6 untuk film ini. Karena ceritanya be aja. Mungkin ada ngejual ininya sih karena sesuatu horor yang baru ya gitu. Horor yang minim jump scare. Dan konsepnya baru, ini horor-horor yang melibatkan sebuah cerita dari YouTube gitu. Mungkin itu yang bikin plus orang jadi penasaran nonton ke bioskop. Oke, silakan tonton aja langsung. Ini udah ada di beberapa website digital.
ada di torrent dan di bioskop juga masih ada kalau nggak salah ya. Kayaknya Masih ada di beberapa tayang, masih dikit lagi lah. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.